إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. خمسة نبي بها الرباء الحاتمة المصطفى والمرسلون وفاتمة بخمسة نبي بها الرباء الحاتمة المصطفى والمرسلون وفاتمة بخمسة نبي بها الرباء الحاتمة المصطفى والمرسلون وفاتمة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajilna Bismillahirrahmanirrahim. Alastataro, apakah kamu tidak melihat anna hadhil muhawarati, sesungguhnya adapun ini dialog anna hadhil muhawarati, sesungguhnya adapun ini dialog antara Rustum dan utusannya kaum muslimin, 3 orang, Zuhrah bin Amir dan Mughirah bin Syu'bah, yang diutus untuk bertemu dengan Rustum. Rustum itu panglima perang pasukan Persia. Apakah kamu tidak melihat sesungguhnya dialog ini wal khutbah dan khutbah ini tataqarabu berdekatan ma'ama berserta sesuatu karena yang telah menyebutkan kami kepada ma fi fatihatil kitab, di fatihahnya kitab. Fatihahnya kitab maksudnya di pembukaan kitab ini. Wa annal ibadata, dan sesungguhnya adapun ibadah, penyembahan, wal hamda, dan segala puji, mukhtassani ialah khusus, mukhtassani ialah tertentu atau khusus billahi azza wajal, terhadap Allah azza wajal. Ingat itu jadikan prinsip ya. Menghamba, menyembah dan memuji itu hanya kepada Allah. Kalau kita memuji selain Allah, itu harus disambungkan kepada Allah, tidak boleh berhenti pada itu. Karena gini, saya bisa ngajar kamu, ini juga saya dapat hidayah dari Allah. Kalau enggak ya enggak bisa ya. Saya dapat rahmat dari Allah, terus akhirnya saya bisa punya semangat untuk ngajar. Kalau enggak bisa ya. Ada orang berbuat baik kepada kita, itu juga kalau enggak dihidayai Allah tidak bisa. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah alladzi yutlabu, yang diminta, wa annahu, dan suadapun Allah, huwa dia Allah, alladzi yutlabu, yang diminta, minhu dari Allah, al-i'anatu, apa pertolongan, wal hidayah, dan hidayah, ila siratis sawi, ke jalan yang lurus. Dan bahwa Allah lah yang kita minta pertolongannya dan hidayahnya ke jalan yang lurus. Jadi minta kepada Allah. Awala taro, apakah kamu tidak melihat? Awala taro, apakah kamu tidak melihat annal Islam, sesuai adapun Islam, annal Islam, sesuai adapun Islam, kana lahu, ada lahu, ialah bagi Islam,
karena ada lahu ila bagi Islam fi sadril awal, pada tahap pertama atau pada periode pertama, maknan adapun makna ghairul ladzi yafhamul muslimun al-an, selain yang memahami siapa orang-orang Islam al-an sekarang. Maknan ghairul ladzi yafhamul muslimun al-an, makna selain yang memahami siapa orang Islam sekarang. Kalau kita lihat sejarah ke depan dengan sedikit yang sekelumit yang sampaikan kemarin-kemarin itu, kita bisa dapat kesimpulan bahwa Islam itu punya pengertian tidak sama dengan apa yang dipahami orang Islam sekarang. Ya sama. Maka Islam dulu lahir, tumbuh, berkembang dan hebat besar, membawa perubahan, membawa umat Islam kepada kemajuan dan akhirnya menguasai dunia. Tapi sekarang enggak. Nah, itu karena ada perubahan. Nah, ini butuh dipikirkan kembali. Kok bisa begini sekarang? Nah, itu. Wong dulu lahir membawa kemajuan. Sekarang Islam banyak hanya menjadi atribut-atribut. Islam hanya menjadi identitas-identitas. Tidak menjadi cara pandang, tidak menjadi cara menyikapi sesuatu, sehingga tidak membangkitkan umat untuk maju, untuk mengejar kemajuan, untuk berbuat bisa seperti dulu. Itu tidak. Nah ini sekarang Islam hanya diambil identitasnya, atributnya. Wa annal ummatal islamiyata al-yaum, dan sesungguhnya adapun umat Islam al-yaum hari ini. Wa annal ummatal islamiyata, dan adapun umat Islam al-yaum hari ini. Ghairu ulaika, bukan mereka alladzina kanu, yang ada mereka fil qurunil ula, di kurun awal. Sangat jauh. Wa illa, dan jika tidak wa illa, dan jika tidak, fakaifa, maka bagaimana, tasma'u, kamu mendengar, minhum, dari mereka para generasi awal, al-adla, kepada keadilan, wal musawata, dan persamaan. Jadi kita mendengar dari dialog yang tadi malam kita baca, bagaimana Rib'i bin Amir menyatakan Nabi kami Muhammad mengeluarkan kami dari kecurangan agama menuju keadilan Islam. Di situ keadilan diangkat sudah pada 1400 tahun yang lalu, di mana kehidupan tidak adil, gitu loh. Itu Islam menyuarakan itu. Dan dia juga menyuarakan bahwa semua manusia adalah anak cucunya Nabi Adam dan Hawa, sehingga semua manusia tidak ada bedanya. Maka gak ada darah biru, darah merah, gak ada ini kelas bangsawan, ini kelas orang jelata. Yang membedakan adalah takwa. Nah, itu Islam. Semua anak putunya Adam, gak ada manusia yang lahir dari malaikat, yang lahir dari dewa. Semua adalah anak cucunya Nabi Adam dan Siti Hawa, dan semuanya itu saudara seayah seibu, kan begitu. Ini Islam.
wa alla yasta'bida ba'dhum ba'dha, dan jangan memperhamba ba'dhum sebagian mereka ba'dhan kepada sebagian yang lain. Wa annahum, dan sesungguhnya adapun mereka semua, wa annahum, dan adapun mereka semua khulafa'ullahi, ialah para khalifah Allah fi ardihi, di buminya Allah. Semua ya, semua manusia sama khalifatullah fi ardihi liyuktu, agar memberi mereka, liyuktu, agar memberi mereka ibadah kepada hamba-hambanya, al-hurriyata, kepada kemerdekaan, al-hurriyata, kepada kemerdekaan, sehingga tidak boleh ada penjajahan. Fal Islamu, maka adapun Islam, idzaka, ketika itu, mabniyun, ialah didasarkan, mabniyun ialah didasarkan atau dibangun, alal fahmi, atas pemahaman, wal ilmi, dan ilmu pengetahuan, wal akli, dan akal. Jadi Islam pada saat itu dibangun atas pemahaman, atas ilmu pengetahuan dan akal. Maka manusia jadi merdeka dengan Islam. Masyarakat jahiliyah berubah. Fa'ammal anah, maka adapun sekarang, fa'ammal anah, maka adapun sekarang, fa'innahu, maka adapun Islam, fa'innahu, maka adapun Islam sekarang, mujarradu zawahir, ialah hanyalah semata-mata identitas atau penampilan luar atau atribut. Mujarradu zawahir, semata-mata atribut atau penampilan luar. Wa a'malin la tasilu ila a'makil qulub, dan perbuatan-perbuatan la tasilu, yang tidak sampai, ila a'makil qulub, kepada kedalaman hati, tidak sampai ke sana. Jadi satu sisi Islam, tapi yang diagungkan bukan Allah Ta'ala, yang diagungkan adalah yang lain. Satu sisi Islam, tapi alhamdulillah tidak lillahi rabbil alamin. Falidzalika, maka karena itu, in hattat al ummatul islamiyah, in hattat, turun, al ummatul islamiyah, itu apa, umat Islam, al yauma, hari ini. Waqad anah, dan sudah tiba, dan sungguh tiba waktunya. Waqad anah, dan sungguh tiba waktunya. Antarji'ah, agar kembali apa umat Islam, ila izzihal qadim, kepada kejayaannya al qadim, yang dahulu. Wa majdiha, dan keagungannya al azim, dan kebesarannya, boleh, atau kemuliaannya, kemuliaan sama, al azim, yang agung. Sudah tiba waktunya, dan ini sudah lama diserukan.
dulu banyak diidam-idamkan. Sekarang abad berapa Islam? Abad 15. Nah, dulu banyak didengung-dengungkan di mana-mana abad 15 ini adalah kebangkitan Islam. Jadi, abad 15. Tapi melihat situasinya sekarang, kok tidak. Kita tidak melihat sosok, baik sosok pribadi maupun sosok apapun yang lebih dari itu, yang hari ini menggambarkan kejayaan Islam itu. Karena hari ini lebih parah malah umat Islam terjebak kepada rebutan identitas, rebutan bendera, rebutan seragam, rebutan atribut, sehingga tengkar sendiri sama Islamnya. Jadi bukan substansinya, bukan ajarannya yang diperjuangkan, tapi yang diperjuangkan adalah baju dan benderanya, dikerjain oleh kelompok luar, sehingga yang terjadi Timur Tengah pecah semua, gitu ya. Negara-negara Muslim pecah, dan di sini ya ada di belakang menjadi ekor saja, gitu ya, umat Islam. Nah ini ayo kepada teman-teman yang mendengar semua, ayo kita perjuangkan kepada semua anak-anak santri, ya, ayo belajar dan berjuang. As-syariatul Islamiyatu, syariat Islam. Nah, sekarang orang kalau mendengar syariat Islam saja itu alergi kok. Ini syariat Islam ini anti Pancasila ini. Nah, langsung begitu. Nah, terus masa orang bicara syariat Islam kok langsung pikirannya buruk? Ya apa enggak? Sekarang ayo kita tegakkan syariat Islam. Juga langsung, wah itu berarti anti Pancasila. Ngeri sekarang. Ya apa enggak gitu? Syariat Islam jadi seakan-akan kalau sudah mengucapkan kata syariat Islam itu sekarang jadi tabu. Jadi tabu. Nah, belum dipahami dulu apa syariat Islam itu. Nah, nanti saya bicara begini, Pak Musamil itu gas keras gitu. Nah, anti Pancasila itu. Nah, langsung begitu. Nah, ya ini pembodohan yang diciptakan oleh kelompok di luar Islam, sehingga orang Islam itu sekarang terjebak kepada identitas, kepada atribut, kepada kulit luar. Begitu mendengar kata syariat Islam, oh ini HTI, oh ini PKS. Jadi kalau bicara umat Islam langsung dialamatkan kepada kelompok. Nah itu tidak mencoba dipahami apa syariat Islam itu. Terus kita masa iya gak menjalankan syariat Islam? Saya minum ini menjalankan syariat Islam, ya, menjalankan syariat Islam. Kenapa? Karena badan saya haus. Nah, saya kalau tidak minum itu namanya saya tidak menjalankan syariat. Nah, kalau ada orang anti syariat berarti kalau ada orang haus nggak boleh minum. Nah, ya. Kalau ada orang ingin kencing nggak usah kencing. Nah, kalau orang ingin kencing dalam syariat Islam supaya kencing. Bahkan kamu mau sholat, kalau ingin kencing jangan sholat, kencing dulu, jangan kok malah sholat, ya. Kalau kamu ingin kentut jangan kok Allahu Akbar, kentut dulu, wudhu terus Allahu Akbar, sholat duhur. Nah itu loh, nanti kamu sholat Allahu Akbar dia nggak boleh. Ngerti ya? Syariat Islam itu kalau ada orang anti syariat Islam ini kan terus maksudnya kalau ingin kentut gak usah kentut, kalau ingin buang air besar gak usah buang air besar. Nah itu syariat Islam itu termasuk seperti itu. Nah, banyak orang yang tidak paham, terus diambil sesuatu yang tidak sepaham dan itu yang diangkat, hanya alergi kepada syariat Islam. Nah itu namanya perang pemikiran, dan kita jadi korban. Perang apa? Perang
Jadi perang itu jangan dikira hanya perang senjata, ya. Yang bahaya itu perang pemikiran. Jadi pemikiran kamu generasi Islam itu diracuni. Anak-anak muda Islam diracuni pikirannya, gitu ya. Dibuat ragu kepada Allah, gitu ya. Dibuat ragu kepada Rasulullah, dibuat ragu ngambang pikirannya tentang ajaran agama, gitu loh. Itu buat ngambang. Itu perang pemikiran namanya. As-syari'atul Islamiyah itu syariat Islam. Wan nadharu, dan berpikir fil afaqi, tentang alam semesta, wa fil anfusi, dan tentang diri. Qad tabayyana laka, sungguh telah menjadi jelas laka bagimu, mimma, dari suatu, karena yang telah menyebutkan kami kepada annal hamda, sesungguhnya adapun segala puji, wal ibadatah, dan ibadah, muqtassani, ialah tertentu billahi, kepada Allah. Wal Qur'anu, dan adapun Qur'an, tafihun, ialah menegaskan bihadhil ma'ani, dengan makna-makna ini. Waqad zaharah, dan sungguh tampak, waqad zaharah, dan sungguh tampak, asaruhu, bekas-bekasnya Al-Quran fi aqwalis salafi, dalam perkataan-perkataan as-salaf, generasi dahulu, as-salih, yang soleh, kama ra'aita, sebagaimana kamu telah melihatnya. Salaf itu para pendahulu, as-salih, yang soleh, itu adalah sahabat dan para tabi'in dan tabi'in, itu salafus soleh, ya. Para sahabat Nabi, semua sahabat Nabi itu seperti bintang, ya. Terus tabi'in, terus tabi'in, itu salafus soleh. Wahakadha, dan begitu, wakada, dan begitu juga kanat, ada af'alhum, adapun perbuatan-perbuatan mereka, bukan hanya ucapan. Para salafus saleh bukan hanya ucapan tapi perbuatan. Wa bisyari'ati, dan juga Al-Qur'an menegaskan dengan syariat. Wa bisyari'ati, dan dengan syariat, minal hudud, dari had-had. Had itu jadi ada hukuman dalam Islam yang hukumannya sudah ditentukan, itu had. Contoh had, orang mencuri pada batas tertentu dipotong tangannya. Orang kalau merampok disalib, gitu ya. Jadi maksudnya disalib kalau merampok, karena merampok itu bukan hanya mencuri, ya, tapi sudah mengambil barangnya, masih membunuh orangnya. Kalau disalib kalau merampok. Nah, orang minum minuman keras dicambuk 80 kali, itu had, ya. Nah, orang sekarang berpikir seperti ini, wah itu tidak kemanusiaan, dan seterusnya, gitu ya. Jadi manusianya siapa yang mau dibela?
Jadi manusianya pelaku kriminal yang mau dibela, bukan nggak melihat korbannya. Ya apa enggak? Nah kalau orang korupsi besar, orang merampok, apa punya kemanusiaan? Hah? Punya kemanusiaan enggak? Enggak. Koruptor-koruptor yang sekarang ada di penjara itu punya kemanusiaan? Hah? Nah kok terus menghukum mereka dengan hukuman yang keras, katanya tidak berkemanusiaan. Nah terus yang dipikirkan kok malah koruptornya, bukan korbannya yang dipikirkan. Ya apa enggak? Kalau ada orang, kamu naik motor, ya katakanlah kamu naik motor, kamu punya satu-satunya motor itu, sampai di jalan sana kamu motornya diambil, kamu masih dibacok. Terus oh ini jangan dihukum, kemanusiaan. Terus kamu yang babak belur, terus kehilangan motor, terus kehilangan tangan, kehilangan kaki, nah itu kan dipikirkan. Nah itu lah. Nah orang itu katakan ya apa enggak? Malah yang harus dipikirkan kemanusiaannya para perampok, para koruptor. Nah gitu ya. Nah negara ini kaya raya kalau korupsi itu bisa dihapus. Wah top Indonesia. Nah ya, jangan terbawa ya dengan orang-orang yang meragukan kepada syariat Islam. Syariat Islam tidak kemanusiaan. Terus kemanusiaannya siapa? Nah gitu ya. Justru kalau para pelaku kriminal itu dihukum berat, hukum tidak sendirinya loh, seperti yang kemarin, juga ada variabel yang lain. Jangan berpikir teman-teman yang mendengar ya, jangan satu perspektif. Hukum salah satu aspek. Nah ya ini sekarang sedang aspek itu yang saya bicarakan, jangan dipotong ini pembicaraan saya ya, itu ya. Nah itu akan membuat para pelaku itu jerah dan akan menyelamatkan sekian banyak orang. Kalau koruptor itu gak usah banyak-banyak, 100 orang saya dihormati, korupsi, insya Allah Indonesia selama 100 tahun aman dari korupsi. Nah gara-gara kita ini sekarang main-main, korupsi hanya 2 tahun, hanya 5 tahun, sementara maling ayam babak belur. Nah, akhirnya korupsi tidak bisa dikendalikan. Gitu sebetulnya. Karena gak tegas. Wabis syariati, dan dengan syariat, minal hududi, dari hudud tauhid ya, wal ahkami, dan hukum-hukum. Jadi hukum Islam itu ada 3 ya, hukum jinayat loh, hukum kriminal itu ada 3, ada kisos, ada had, ada takzir, ada 3 ya. Kalau kisos itu kalau orang membunuh dibunuh juga, itu kisos. Oh kok kejam? Ya kejam kalau orang membunuh ya. Makanya kalau pembunuh dibunuh gak akan ada orang membunuh, takut. Kan gitu. Nah tapi orang melihat itu sebagai sebuah kejam. Nah itu satu sisi, tidak ya itu sudah gak usah dibicarakan itu. Karena itu masalah pemikiran, perang pemikiran sekarang ya, perang pemikiran. Jadi semua ajaran Islam diambiarkan, itu perang pemikiran, dibikin ambiar, dibikin apa? Goyang. Mengambang. Nah gitu lah ya, gitu maksudnya. Sehingga segala sesuatu dibikin debat. Ini puasa saja sudah dibuka debatnya kok. Sekarang puasa ini coba bayang, dibikin debat. Bagaimana kalau MUI sekarang mengeluarkan fatwa supaya umat Islam Indonesia gak usah puasa karena ada corona, diganti bayar fidyah saja, 1 orang tiap hari bayar sekian, sehingga untuk membantu korban corona. Nah ini perang pemikiran namanya, gak usah ditanggapi. Kalau ulama-ulama ini tidak peka, bahaya. Ini namanya perang pemikiran, paham? Jadi dibikin apa? Syariat ini ngambang. Dikira yang membuat sesuatu wajib atau haram itu ulama gitu loh. Ulama dan MUI Syekh Hadratus Syekh Al-Mukarram Shahibul Fadilah yang mulia ingkang sinuwun tidak bisa merubah hukum. Nah itu ya. Tidak bisa. Dikira hukum itu kok
nggak bisa. Rasulullah saja tidak diberi mandat oleh Allah Ta'ala untuk menyatakan ini haram, menyatakan ini wajib. Rasul itu hanya menyampaikan gitu loh, gitu. Tidak, yang berhak menyatakan ini wajib, haram dan itu hanya Allah. Rasulullah itu siapa? Ma alaina illal balagh. Saya itu hanya menyampaikan. Rasulullah tidak diberi mandat. Kok sekarang diwacanakan seperti itu? Dikira syariat Islam itu buatan manusia apa? Ya. Muncul sekarang. Sudah. Bagaimana kalau apa? Sekarang umat Islam nggak usah kuat. Ini kan kalau elang mendengarkan jadi senang sekali. Gendut mendengar, wah saya mau ikut itu saja. Ini kan akan banyak sekali orang yang ikut pendapat itu. Ya kan enggak? Karena sekarang musim corona, wes kok puasa gak wajib, boleh bayar fitnya saja. Nah, wah senang sekali sudah. Tinggal siap beras. 15 kilo. Disumbangkan orang. Ini perang pemikiran. Nah, ya. Mesti kalau ini sampai muncul pendapat itu, mesti banyak pengiklan top ini, gitu. Gendut, wah bisa pesta makan-makan Ramadan. Apalagi atau tidak diundur. Puasa diundur setelah pasca corona. Seperti waduh. Senangnya minta ampun. Ini namanya perang pemikiran. Ini lebih berbahaya ya, karena yang diracuni pikiran ya, racun. Senanglah bilang ini Jumat, besok puasa lah, sekarang Selasa, Rabu, Kamis diundur 3 bulan lagi lah. Elang top setelah 3 bulan lagi diumumkan tidak usah karena sudah lewat. Ini namanya perang pemikiran. Banyak seperti itu perang pemikiran seperti itu. Ya, bahaya. Wal ahkam dan hukum-hukum wal bai'i dan jual beli, wal qardi dan hutang piutang, wal mirasi dan waris, wa ahkamil qada dan hukum-hukum peradilan, allati taqumu maqamal jinayat yang menempati tempatnya kriminal, wal junhi dan pembangkangan, wal mukhalafat sama nulayani, bahkan dia adapun hukum-hukum afdal minha fi kutubil fiqh, lebih utama darinya di kitab-kitab fikih. Hak kamu memerintah mereka salaf, para pendahulu, al-umama kepada bangsa-bangsa, atau memimpin mereka, hak kamu memimpin mereka al-umama kepada bangsa-bangsa, wa adlu dan berbuat adil mereka. Wa adlu dan berbuat adil mereka. Famalaku maka menguasai mereka syarqan bagian timur, wa gharban dan bagian barat. Hada adapun ini kulluhu semuanya bisyariati dengan syariat.
bisyariati dengan syariat, wahiyya dan adapun dia syariat, al ahkamus syar'iyyatu ialah hukum-hukum syar'i al ma'rufatu yang telah dikenal, yang sekarang jadi kitab-kitab fikih yang kamu pelajari itu loh, mulai dari Sulam, Safina, Fathul Qarib, Takrib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, itu juga syariat Islam. Maka saya sedih ya, sedih kalau ada tokoh-tokoh NU, anak-anak muda NU anti syariat Islam. Wong syariat Islam itu yang dipelajari oleh santri-santri di pesantren loh. Ya, pesantren itu mempelajari apa Ustaz? Syariat Islam. Dan pesantren itu basicnya NU. NU itu hadir dari pesantren. Dan yang mengkaji syariat Islam siang malam itu mana? Yang menghafalkan Quran pesantren. Yang belajar kitab katakanlah takrib itu ya, Safina, Sulam, itu aja isi syariat Islam semua. Terus kalau ada malah teman-teman kita sendiri yang alergi dengan syariat Islam kan lucu. Yang mempelajari syariat Islam itu kita di pesantren-pesantren. Tidak ada lembaga yang secara komplit mempelajari syariat Islam. Gitu ya. Mulai dari masalah ibadah, ya kan? Masalah ibadah pasti bab sesuci, bab sholat, wudhu, haji, zakat, puasa. Terus setelah itu bab muamalat, masalah jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. Setelah itu yang dipelajari munakahat, masalah pernikahan. Setelah itu yang dipelajari masalah jinayat, yang terakhir itu masalah tadi itu qisas, had dan takzir. Itu di pondok-pondok pesantren. Gitu loh ya. Wahya dan adapun dia syariat adalah al-ahkamus syar'iyyatu yang hukum-hukum syariat al-ma'rufah yang telah dikenal. Allati tudrasu yang dipelajari di biladil Islam, di negara-negara Islam. Wa ayatuha dan adapun ayat-ayatnya mahdudatun ialah terbatas. Itu satu sisi ya. Terus itu ayat-ayat qauliyah semua tadi yang terus melahirkan itu semua ya. Terus wa amma ayatul ulumil qauliyati dan adapun ayat ilmu alam fa innaha maka adapun ayat ilmu alam tablughu sampai nahwa berapa itu? 300 apa 700 ya? Sab'umi'ah wa khamsina ayat ya, 750 ayat. Kulluha adapun semuanya itu fi ajaibi hadzal kaun, dalam keajaiban alam ini, wa manafihi dan manfaat-manfaatnya, wa gharaibihi dan keunikan atau keindahan-keindahannya. Walladzi arahu dan yang aku atau saya melihatnya. Walladzi dan suatu aro yang melihat saya kepadanya. Walladzi dan suatu aro yang melihat saya kepadanya. Annal muslimina sesungguhnya adapun kaum muslimin fi mustaqbaliz zaman di masa depan. Mustaqbal itu akan datang, zaman masa ya, mustaqbal akan zaman di masa yang akan datang. Fi mustaqbaliz zaman di masa yang akan datang. Saya qra'una akan membaca mereka hadhil ayati kepada ayat-ayat ini, ayat kauniyah ya, ayat-ayat yang berbicara tentang alam semesta, manfaat-manfaat dan keindahan-keindahan. Wa ya'rifuna dan mengetahui mereka
hadhil ajaiba, kepada keajaiban-keajaiban ini. Tidak hanya tahu kepada ayat-ayat kau yang tadi yang kaitannya dengan hukum, itu ya, dengan fikih, tapi tahu ayat kauniyah. Karena seperti yang saya katakan kemarin, kehidupan tidak hanya hukum, tapi butuh sains, butuh ilmu pengetahuan, butuh penataan ekonomi, butuh penataan kemasyarakatan dan seterusnya. Fakama annal ladina qablana, maka sebagaimana annal ladina qablana, sesungguhnya orang-orang yang sebelum kita, darasu mempelajari mereka, darasu mempelajari mereka as-syari'ata, kepada syariat, darasu mempelajari mereka syari'ata, kepada syariat, wah kamu, dan mengetapkan mereka kepada syariat, wah kamu, dan mengetapkan atau melaksanakan mereka kepada syariat, wah kamu, dan memimpin mereka al-umama, kepada bangsa-bangsa, biha, dengan syariat. Summa dalat daulatuhum, agak cepat ya, nututi. Hah? Ini sudah pelan saya ini, itu kalau lagi cepat hatam. Summa dalat, kemudian berdaulat, daulatuhum, apa, negara mereka. Daulat itu bahasa Arab ya. Summa dalat, kemudian berdaulat, apa sudah jadi bahasa Indonesia nih? Daulatuhum apa? Negara mereka atau kedaulatan mereka. Ya, banyak tulisan lang yang itu tadi perang pemikiran itu, sehingga sejarah Islam itu yang dikutip buruk-buruknya. Nah, itu namanya perang pemikiran. Jadi yang ditulis keburukannya Nabi Muhammad, itu ya, keburukannya sahabat Nabi, keburukannya pemimpin Islam. Itu namanya perang pemikiran. Kita gak usah menggubris itu. Nah, kalau ada orang kita, tokoh kita yang menyebarkan seperti itu, berarti itu bagian dari propaganda mereka, maka kita harus paham ya. Ngerti nggak ya? Kalau ada tokoh, ada, nggak usah saya sebut namanya, gitu loh ya. Tokoh kita sendiri yang sejarah kita itu yang disampaikan buruk-buruknya, berarti ini termasuk orang yang terkena propaganda dari luar Islam. Jadi sama gini loh, ya. Kamu mau memotret Firdaus, ya, mestinya yang kamu potretkan wajahnya. Nalang memang sengaja supaya Firdaus jelek. Firdaus sedang telanjang, yang dipotret duburnya Firdaus. Nah, ini loh Mas Firdaus. Nah, sebarkan kemana-mana, ternyata duburnya Firdaus. Nah, seperti itu aslinya. Iya, nggak salah, apa salah? Ini kan memang iya. Ya iya, tapi masa potret kok duburnya orang? Nah, itu paham? Itu kan hanya persoalan seperti itu. Dan orang percaya, langnya juga nggak bisa dianu. Oh, kamu anu, ini bukan Firdaus loh. Iya, bisa bukti. Bisa dicek siapa ke laboratorium bawa foto ini asli. Nah iya, tapi apa gunanya kamu kok malah duburnya Firdaus yang kamu potret ini apa? Paham? Paham ya? Hah? Ini perang pemikiran itu seperti itu. Jadi akhirnya yang disebarkan bukan baiknya, tapi buruknya. Ada seperti itu ya, terhadap sejarah Islam itu ada. Jadi ketika Islam jaya kemana-mana tadi, Islam sampai kemana? Islam itu dari Mekah, Madinah, besar, terus pindah ke Syria, dari Syria Syam, pindah ke Baghdad, terus setelah itu pernah di India Islam, pernah ke Mesir,
terus pernah ke Spanyol, terus terakhir Islam itu di Turki, pusat Islam. Sejarah panjang selama 700 tahun. Ada yang sengaja memotret dubur-duburnya tadi, yang dipotret silit-silitnya Islam. Ngerti silet? Silet apa silit? Nah, itu disebarkan seluruh dunia ini loh Islam. Paham? Ini namanya apa? Perang pemikiran. Jangan terlalu terpedaya dengan itu. Nah, kalau ada tokoh Islam kemana-mana mempidatokan itu, berarti ini orang yang menjadi agen dari perang pemikiran versi luar itu. Wis, ya. Tidak hebat Islam itu. Ya, seperti itu. Fahakadha. Maka begitu juga sayakunu fi hadhil ummah, akan ada di tengah-tengah umat ini man, adapun orang yarawna, yang melihat mereka, yarawna, yang melihat mereka al-kauna, kepada alam semesta. Jadi alam itu bahasa Arabnya aja al-kaun, bisa tabiat. Al-kauna kepada alam semesta, khalqallahi, sebagai ciptaan Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayatnya Allah, wa ajaibahu, dan keajaiban-keajaiban Allah, wa hukmahu, dan ketentuannya Allah. Wa qad dzakara, dan sungguh menyebut kepadanya Allah, siapa Allah, fi kitabih, dalam kitabnya Al-Qur'an, aksar, kepada lebih banyak, mimma dzukira, dari apa yang telah disebutkan, minal ahkami syar'iyyah, dari hukum-hukum syara'. Allah menyebutkan tentang alam keajaibannya dalam Al-Qur'an lebih banyak daripada Allah menyebutkan tentang hukum syariat, hukum fikih, yang hanya 150, sementara masalah alam 750. Berapa kemarin yang masalah fikih? Berapa? 150 yang apa? Sore. Wal inayatul ilahiyatu, dan perhatian ilahi, tawajjahat, mengarah, ilaiha, kepada ayat-ayat kauniyah, aksar, lebih, min tawajjuhiha, dari mengarahnya inayah ilahiyah, min tawajjuhiha, dari mengarahnya inayah ilahiyah, ila ahkamil fikhi, kepada hukum-hukum fikih. Beliau mengimpikan satu saat lahir di tengah-tengah umat Islam generasi yang bisa melihat alam semesta, ya. Fayadrusuna, maka mempelajari mereka generasi ini, maka mempelajari mereka ulumal hay'ah, kepada ilmu benda-benda langit, ulumal hay'ah, kepada ilmu benda-benda langit, sehingga tahu angkasa, ilmu angkasa, wal falak, sama ilmu falak, ilmu perbintangan, wal hisab, dan matematika, wal handasah, ilmu teknik, wa ilmal ma'din, dan ilmu ma'din itu kandungan kekayaan yang ada di dalam bumi, tambang, ya, ilmu pertambangan, ilmu tentang suatu yang terkait kandungan bumi, banyak sekali di bawahnya. Wan nabat, tumbuh-tumbuhan, ini biologi.
wal hayawan dan hewan-hewan, ya biologi juga ini. Wasair ulumi hadhihi dunya, dan semua ilmu-ilmu tentang dunia ini. Nah, maka kamu sudah benar, kamu mondok dan belajar matematika, belajar IPA dan seterusnya, gitu ya. Itu harus kedua-duanya, itu sama-sama ilmunya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu terdiri dari ayat-ayat syariat fikih, ayat-ayat syariat yang ada dalam Sulam, Safina, Takrib, Fathul Qadib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, ya, kitab Al-Um, Madahibul Arba'ah, gitu ya. Juga ilmu-ilmu akidah. Tapi Al-Quran juga mendorong kita mempelajari ilmu tentang alam, mulai dari ilmu astronomi, tentang angkasa luar sana, matematika, ilmu teknik, ilmu tentang kandungan bumi, ilmu tentang gunung, tentang laut, nah itu, hewan dan seterusnya. Itu sama-sama kandungan dari Al-Quran. Wa yarawna, dan mereka memandang anna dzalika, sesungguhnya adapun hal itu minad din, ialah bagian dari agama. Sama, itu bagian dari agama. Jadi jangan sampai dipandang itu bukan ilmu agama, itu bagian dari agama. Wa yarawna, dan memandang mereka anna dzalika, adapun hal itu minad din, ialah bagian dari agama. Al-Quran banyak berbicara tentang itu. Fayakunu ilmu din, nah ini, ayo ya. Maka adapun ilmu agama ala kismaini, ialah ada dua bagian. Hina idin, ketika itu. Maka ada apa ilmu agama ala kismaini, ala atas dua bagian. Hina idin, ketika itu. Kalau begitu ilmu agama kan ada dua bagian. Satu, al ilmu al awalu, adapun ilmu yang pertama, ilmu al afaqih, ialah ilmu tentang alam semesta dan seluruh isinya. Ilmu al afaq, ilmu alam semesta dan ilmu alam semesta seisinya. Wal anfus, dan jiwa-jiwa tentang manusia maksudnya. Wal ampus, dan jiwa-jiwa atau manusia. Manusia juga harus dipelajari, karena ini dalam Al-Quran bukan hanya mempelajari alam dunia kita, tapi manusia harus mengenal manusia, gitu ya. Siapa manusia itu? Ai ma'rifatul awalimil ulwiyah was sufliyah, artinya mengetahui alam-alam atas, wasufliyah, dan alam rendah. Nanti diterangkan apa alam atas, apa alam bawah itu. Alam tinggi dan alam rendah. Al-masruhatu, atau al-masruhatu yang dijelaskan fi hadzal tafsir, atau al-masruhati kalau jam sifat dari awalim, ya, masruhati saja. Al-masruhati yang dijelaskan fi hadzal tafsir, di dalam tafsir ini. Wa ilmun nafs, dan ilmu jiwa. Nah, kita tahu dirinya manusia. Itu ilmu pertama, ilmu tentang alam semesta ada isinya dan tentang manusia. Terus yang kedua, wal ilmu tsani, dan adapun ilmu yang kedua, ilmu syariat, ialah ilmu syariat. Ini harus sejalan, seia sekata, secara seimbang. Tolong semua santri dipahami, jangan termakan, ya, oleh apa yang sudah pendidikan di Indonesia ini jadi korban penjajahan. Dan memang penjajah itu tidak ada penjajah ingin kita maju, itu tidak ada.
Ya, saya punya pemikiran Islam terpadu itu sebelum PKS mendirikan. Maka ada yang menuduh saya karena saya mendirikan TKIT dulu, SDIT, SMPT dikira satu PKS, karena sekarang yang banyak memakai IT itu orang PKS. Saya sempat dituduh PKS dulu. Kepada yang nuduh saya bilang, "Loh, kamu kok sembarangan menuduh? Wong saya itu ketua Basul Masail NU, masa saya PKS?" Saya bilang gitu. Nah, saya punya ide itu sebelum PKS, pikiran saya sudah lama seperti itu. Artinya bagaimana mempertemukan dua ilmu ini, gitu loh. Tujuan saya dua ilmu ini harus ketemu. Ilmu tentang alam semesta tadi dan ilmu syariat yang tadi itu mulai dari fikih yang berkecil besar dan nahwu, sorof dan seterusnya itu harus ketemu dalam satu. Jangan sampai terpisah seperti sekarang. Gitu. Nah, yang memisah ini penjajah, gitu loh, penjajah. Maka akhirnya sekarang pendidikan di Indonesia tetap terpisah, dikotomi, ada ilmu agama, ada ilmu umum. Padahal sebetulnya itu adalah ilmu agama. Cuma ilmu agama ada dua, ada yang berbicara tentang syariat murni tadi, fikih, gitu ya, dan yang terkait dengannya termasuk tafsir, hadis dan seterusnya. Ada ilmu agama yang berbicara tentang alam semesta dan seluruh ini semuanya adalah ilmu agama. Nah, itu paham anak-anak ya. Jadi kamu jangan menganggap Putri itu bukan guru agama. Putri itu guru agama bidang matematika, guru agama bidang IPA. Nah, Ustadz ini guru agama bidang Al-Quran. Nah, gitu loh ya, baca Quran. Gitu, paham? Ustadz Hambali guru agama bidang nahwu. Nah, itu ya. Gitu. Bu Ade guru agama bidang bahasa Inggris. Itu loh lah. Anas apa ini? Paham ya? Siapa itu yang ngajar matematika lagi? Siapa? Bu Fitri. Nah, Bu Fitri itu guru agama bidang matematika. Itu loh ya. Nah, itu ide saya dulu Islam terpadu itu karena melihat keterpecahan ilmu Islam. Sebelum PKS mendirikan itu saya sudah punya pikiran sudah lama, maka tak teruskan. Nah, kalau ada orang yang begitu, itu namanya harus belajar. Nah, orang sekarang nggak sempat belajar. Kalau ada begini, oh gini, nah, itu nggak mau mempelajari sesuatu, ya. Tambah ya, sedikit lagi. Fataro, maka akan melihat kamu al-alimat diniyah kepada orang yang alim agama. Fataro, maka akan melihat kamu kepada orang yang alim agama, syarihan, dalam keadaan menjelaskan an-nabat, tentang tumbuhan, wal hayawan, dan hewan. Gitu loh. Itu bagian dari agama, ya. Jadi kalau ilmu ini disatukan kembali, tidak dibelah seperti sekarang, tadi kita akan menemukan seorang ahli agama bicara tentang tumbuhan. Itu ya. Bicara tentang padi. Padi itu begini. Kalau padi ingin baik, maka caranya begini. Gitu loh ya. Bicara tentang jagung. Bicara tentang mangga itu sifatnya begini. Wal hayawan, dan hewan. Orang yang ahli agama bicara tentang bagaimana ayam supaya telurnya banyak, supaya dagingnya banyak dan higienis, halalan thayyibah. Nah, gitulah. Jangan kok malah jadi orang yang terpecah lah. Ngerti lah? Orang bilang aku ras sekolah-sekolahan. Ya, orang seperti itu. Ngerti? Bukan seperti itu. Islam ini harus dikembalikan. Paham? Jadi kamu lang harus menjadi orang yang pintar baca Quran. Nah, dia. Tapi kamu kalau bisa menjelaskan tentang madu, madu itu begini. Nah, itu loh ya. Kamu bisa menjelaskan tentang salak pondok. Nah, itu ya. Kulitnya itu mengandung ini sehingga kalau dimakan bisa menyembuhkan corona. Apalagi kalau tidak usah
apa? Kupas. Dimakan buah-buah sak kulit-kulitnya langsung. Gitu nih. Gitu. Jadi itu agamawan itu mestinya ke depan harus seperti itu. Ya. Ini Belanda yang membenar, ya sengaja oleh Belanda begitu. Terus pemerintah kita terbawa melanjutkan apa yang dulu digariskan oleh Belanda. Jadilah seperti sekarang, orang yang ahli matematika, yang ahli teknik, ahli ilmu alam, tidak tahu Quran, nggak bisa baca Quran, gitu ya, baca Quran nggak bisa, nggak bisa, nggak tahu apa-apa tentang itu syariat, gitu ya. Dan sebaliknya, orang yang pintar baca Quran, gitu loh ya, orang yang tahu hadis, nah, nggak tahu tentang tumbuhan, nggak tahu tentang tanaman, nggak tahu tentang teknologi. Maka jadilah dan terus diadu, nah, gitu ya, diadu menjadi dua kubu terus menerus sampai sekarang ini. Dan disinilah kelemahan Islam akhirnya, gitu ya. Maka Islam jadi lemah. Nah, sedikit. Maka kamu akan melihat nanti orang yang alim agama menjelaskan tanaman, menjelaskan hewan, wal akhir dan yang lain, wal akhir dan adapun yang lain, mudirul makmal al kimiawi, pimpinan laboratorium kimia. Saya pintar agama gitu loh. Wahada dan adapun ini min qaulihi ta'ala, dari firman Allah Ta'ala, sanurihim ayatina fil afaqi, sanurihim akan kami perlihatkan kepada mereka. Sanuri itu dari aro yuri, kalau kami nuri, yuri yuriyani, yuruna turi turiyani, elang turu, nah gitu ya. Yuri yuriyani yuru, turi turiyani yuri, turi turiyani turu, nah lam, turi na turiyani turi na uri, nuri, nah gitu ya. Sanuri akan kami perlihatkan him kepada mereka, ayatina tanda-tanda kebesaran kami, fil afaqi di alam semesta, ya. Wa fi anfusihim dan di dalam diri mereka sendiri. Nah ini harus dipelajari juga, ya. Nanti lang, jadi kamu yang bisa nahwu sorob tapi kamu bisa berbicara tentang jantung. Jantung itu begini. Kamu bisa bicara tentang liver, kamu bisa bicara tentang ginjal, kamu bisa bicara tentang usus. Kalau buntu karena apa? Oh ini perlu makan salak pondok. Gitu ya. Kamu bisa bicara tentang saraf, kamu bisa bicara tentang otak, kamu bisa bicara tentang otot, gitu ya. Kamu bisa bicara tentang darah. Nah itu maksudnya. Dan lebih dari itu bicara tentang hati. Nah hati itu bagaimana? Nah itu wa fi anfusihim. Nah gitu maksudnya, ya. Akan kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di alam semesta, wa fi anfusihim, dan dalam diri mereka, hatta yatabayyana, sehingga menjadi jelas lahum bagi mereka, annahu sesungguhnya dia Allah al-haq, ialah maha benar. Annahu sesungguhnya Allah al-haq, ialah yang maha benar. Harus belajar orang supaya tahu Allah benar. Shadaqallah itu terakhir, bukan ujuk-ujuk shadaqallah. Ini dulu shadaqallah. Ada dulu orang wali santri sini yang sok islami, gitu ya. Jadi orangnya nggak tahu tapi sok islami. Jadi kalau datang ke saya gini selalu ingin berkata-kata yang subhanallah. Anu Kiai, iya Pak anu. Subhanallah. Sedikit-sedikit, oh ya Allah Akbar.
Lama-lama sudah kau loh. Saya ini lucu. Jadi dia tuh maunya orang karena di depan saya inginnya seakan-akan orang yang Islami dan alim, sedikit-sedikit anu Pak gitu. Oh, subhanallah. Wah, Allahu Akbar. Lama-lama sudah keluar loh. Berarti ini selesai. Itu namanya ujuk-ujuk sedekah. Jadi baru datang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedekah. Jadi tidak langsung sedekah wal adil, jadi belajar dibaca ya. Maka butuh ilmu itu semua. Awalam yakfi bi rabbika, apakah tidak cukup bi rabbika dengan Tuhanmu, annahu sesungguhnya dia ala kulli syai'in atas segala sesuatu syahidun maha menyaksikan. Ini surat Fussilat ayat 53. Jadi setelah berkesimpulan bahwa Allah maha menyaksikan itu, setelah kamu meneliti semua itu, melihat alam semesta, oh iya ya, iya berarti ini Allah Ta'ala memang maha besar. Kamu usah bicara tentang air, nah, kita air ini kan hanya baru bisa minum, ya apa enggak? Belum mempelajari unsur-unsurnya air. Nah kan gitu. Jadi air tidak hanya dipelajari, ada air suci mensucikan dan tidak makruh dipakai, ada air yang suci mensucikan tapi makruh, air yang suci tapi tidak mensucikan, ada air yang mutanajjis. Tidak hanya itunya, itu ya, itu fikih gitu ya, tapi juga membaca kandungan air. Nah, itu maksudnya ya. Kalau kita mau menyatukan kembali. Nah, kita harapan saya pesantren di sini begitu ya, anak-anak paham. Sekarang pikiran saya sampaikan kepada semua yang nggak ada ya, pikiran saya seperti itu, sehingga agak perlu ada gap antara Ustadz Hambali dan Putri, antara Firdaus dan guru SMP, guru SMA. Ini katrok. Anak-anak juga iya ya, nggak boleh ada gap antara pondok dan lembaga formal di pondok. Dua-duanya ini tadi sudah dijelaskan, paham ya? Semua itu adalah ilmu agama. Nah, gitu loh. Itu jangan ada gap. Sudah ya, dan teman-teman semua ya, dengan rumah. Ini pikiran-pikiran yang ada di tafsir Al-Jawahir. Oh, satu ayat lagi. Wa min huna, dan dari sini qauluhu, adapun firman Allah Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Dari sini setelah orang melihat itu semua, baru nanti muncul ya Allah, alhamdulillah, segala puji milik Allah, karena sudah tahu gitu loh bagaimana penciptaan Allah gitu. Sudah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna min al-durrahna anana asrafna la tasrafna